Baik, saya ulang. Jadi dalam pembimbingan atau dosen wali, jadi dosen wali sama dosen pembimbing beda ya. Jadi dosen wali perannya adalah sebagai orang tua dari Bapak Ibu yang akan mendampingi selama berproses menjadi mahasiswa dalam 1,5 tahun berjalan. Ya, kalau misalnya ada kendala dan lain sebagainya, dosen wali memiliki peran sebagai orang yang pertama untuk memberikan solusi. Kalau sudah mentok baru ke kaprodi. Kalau kaprodi tidak bisa baru ke direktur. Nah, itu ya. Kemudian pertemuan perwalian itu yang formal di awal sebelum perkuliahan dan di akhir setelah perkuliahan. Oh, maaf, di awal semester sebelum perkuliahan dan di akhir semester setelah perkuliahan. Jadi apa saja yang dilakukan oleh dosen wali adalah melakukan evaluasi atau memantau progres kegiatan perkuliahan Bapak Ibu dari awal sampai akhir dipastikan berjalan lancar. Apabila ada kendala, Bapak Ibu bisa menghubungi dosen wali, baik mau dalam secara forum besar atau direct message. Nah, kegiatan-kegiatan itu akan selalu kami rekam. Ya, artinya Bapak Ibu intens berkomunikasi dengan dosen wali masing-masing. Dan dosen wali pun juga akan membuat satu laporan. Tetapi hal-hal yang bersifat private kami tidak akan publikasikan, baik dalam pelaporan pun kami hanya akan menyampaikan bahwa ada kegiatan perwalian yang berhubungan dengan evaluasi progres perkuliahan. Misalnya ada kegiatan progres perkuliahan yang sedikit terhambat karena ada masalah pribadi misalnya, atau ada masalah di lingkungan kerja. Kami akan selalu menyampaikan hal-hal yang bersifatnya umum dan yang bersifat private biasanya akan kami simpan sendiri gitu ya. Yang jelas dosen wali itu akan membantu Bapak Ibu dalam proses perkuliahan bisa berjalan lancar. Ya. Kemudian yang pertama yang ingin saya sampaikan, pastikan di bulan Oktober berkas Bapak Ibu sudah lengkap. Mulai dari ijazah, transkrip, KTP, KK, akte, dan pas foto. Yang belum lengkap masih ada waktu, tolong dilengkapi karena kami harus melakukan pelaporan ke PD Dikti. Gitu ya. Jangan sampai nanti terlambat. Gitu. Jadi mohon dilengkapi. Kemudian Bapak Ibu yang ada permasalahan nama, misalnya nama di akte sama di KK berbeda. Nah, itu silakan dibereskan. Mumpung masih ada waktu, jangan sampai mau yudisium baru beres. Nah, biasanya dosen walinya akan ceriwis gitu. Ya, sebelum masuk ke semester 2 ini akan selalu di-remind, ya. Bahkan mungkin akan kena punishment kalau sampai belum terselesaikan. Ya, atau mungkin Bu ini ada kendala ini di mana kita harus ganti nama dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini waktunya Bapak Ibu diselesaikan ya. Kita yang nggak kejam-kejam banget sih, tapi tolong beritahu ke kami kalau di dalam berkas-berkas itu ada kendala. Kemudian Bapak Ibu, biaya perkuliahan di S2 Asia itu paket ya Bapak Ibu, bukan biaya per semester. Ya, bukan biaya per semester. Jadi biaya kuliah Bapak Ibu itu paket, tetapi kami memberikan toleransi bisa dibayar bertahap 4 kali. Gitu. Ya, bukan berarti biaya kuliahnya tiap semester, tidak. Biaya kuliah kami itu paket ya sampai lulus, tapi di luar biaya wisuda dan cetak tesis. Gitu ya. Jadi biaya wisuda nanti sendiri, cetak tesis sendiri. TPA kami tidak mengenakan biaya apapun, terus TOEFL juga tidak, ya. Kemudian untuk kelas Selasa Kamis uji plagiasi pada saat menuju ke ujian tesis itu free juga. Kalau yang kelas Sabtu saya lupa ya, itu mesti payment atau enggak nanti saya cek lagi, gitu, ya. Kemudian dalam proses perkuliahan apabila 2 kali berturut-turut tidak pernah hadir tanpa informasi,
biasanya dosen wali akan mencari. Tidak perlu mencari, rasanya Bapak Ibu boleh menghubungi ke dosen wali masing-masing dulu. Ya, misalnya ini kemungkinan saya akan ke Singapura 3 hari, jadi di pertemuan ini dan ini tidak bisa datang. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, ada surat tugasnya gitu. Ya, ini bagian dari penilaian akreditasi loh. Karena presensi Bapak Ibu kan kami masukkan di sistem gitu. Tes TOEFL kan itu biasanya 2 tahun ya, akan lebih baik tes TOEFL ikut lagi saja, ya, nggak apa-apa ikut, ya, pumpung gratis loh. Di luar kan bayar 500 sampai 1 juta, di tempat kami gratis. Oh, baru 2 minggu lalu tes. Apa? Dari ITB Juni kemarin. Oke. Saran saya ikut aja supaya punya experience, ikut tes di British Council, ya, oke ya, nggak apa-apa. Apapun hasilnya nggak apa-apa, ya, tenang aja. Ini nggak mempengaruhi perjalanan Anda di sini kok. Ambil hikmahnya bahwa saya sudah pernah punya pengalaman ikut tes TOEFL British Council. Nah, ini kan tadi pakai ITP ya, nggak apa-apa, dicoba. Ya, saran saya tetap ikut. Oke, kemudian pada saat mau ujian, saya biasanya akan tektokan di grup, ya, hal-hal apa yang harus dipersiapkan, terutama mungkin Bapak Ibu yang tidak bisa hadir, saran saya jangan cuek dengan rekaman dan materi yang sudah kami kirim di Google Classroom, ya. Nah, kalau di sekolah lain, kalau di institut lain, Bapak Ibu lepas dari kampus, itu Google Classroom-nya nggak bisa diakses loh. Kalau di tempat kami masih bisa diakses loh seumur hidup. Kayak kemarin tuh ada teman yang dia itu di Pati ya, dia seorang dokter mau melakukan pelatihan untuk para perawat. Terus Ibu, saya boleh minta materi-materi kuliah nggak? Loh, kenapa harus minta? Kan Ibu punya kode Google Classroom yang dulu pernah apply, dibuka itu bisa. Oh iya Bu, keluar semua. Ya. Jadi materi-materi yang Bapak Ibu punya nanti selama proses perkuliahan boleh diakses, tapi nggak boleh disebar ke orang lain loh. Ya. Tapi kalau misalnya adiknya Bapak Ibu mau nyuwun dari Bapak Ibu, monggo, nggak apa-apa. Kak, minta materi dulu kuliah di S2 dong. Nggak usah kuliah S2 lah, yang penting lihat rekaman sama materinya kakak. Boleh, monggo. Tapi bukan berarti dijual keluar, ya, jangan. Ya, itu. Jadi semua materi tersentral. Saran saya, kemarin waktu Ormaba saya sudah sampaikan, yang tidak bisa hadir, biasanya observer akan menagih ke Bapak Ibu, sudah nonton videonya belum? Buktinya apa? Jadi membuat resume, resume-nya tidak harus setengah halaman, 1/4 halaman boleh. Ya, ambil intisari dari materi yang disampaikan selama proses perkuliahan. Sudah, itu cukup. Ya, makanya saya sampaikan background apapun bisa kuliah di tempat kami. Kalau ingin memperdalam seperti Pak Fernandes, saya apresiasi banget loh. Beliau mau datang ke sini silahkan. Tetapi pengalaman saya ya, buku yang di perpustakaan ya semua memang buku baru ya. Kami selalu update dengan buku-buku. Tapi lebih update ChatGPT-nya, Pak. Gitu. Jadi saran saya kalau misalnya Pak Fernandes ngobrol sama Bu Teri pakai bukunya siapa? Oh, pakai Keller. Oh, pakai Philip Kotler. Yang tahun berapa? 2012. Pak Fernandes tuh masih berjibaku mencari tuh. Tapi Bu Teri dalam hitungan detik, Pak, ini saya udah nemu deh. Di ChatGPT udah keluar semua. Gitu. Ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu membaca buku, tetapi tetap juga harus update dengan teknologi yang ada, ya. Main game asik lagi Bapak Ibu. Di game itu bisa keluar semuanya malah, ya. Tapi tetap harus melihat referensi yang lain. Sudah di S2, saran saya kalau memang mau eksis di penelitian ya harus rajin membaca artikel jurnal. Artikel jurnal bisa diakses di Google Classroom namanya. Oh sorry, Google Scholar ya. Google Scholar itu Bapak Ibu klik di situ, kemudian udah cari apa yang ingin Bapak Ibu baca di artikel jurnal itu nanti keluar semua. Gitu. Udah. Sekarang Bapak Ibu memang yang maaf yang mungkin masih gaptek dan lain sebagainya sudah mulai membiasakan hal itu karena kami di S2 mau tidak mau juga akan masuk 60% dengan kegiatan digital. Gitu ya. Jadi sudah mulai membiasakan. Baik, kurang 1 menit.
saya masih memberi kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Delay kan sih? Atas, pem- Eh, Nggih, delay kan? Pak Amar, bagaimana? 1 menit lagi sih. Iya Bu, saya ingin bertanya, kalau untuk batas pengumpulan berkas kapan ya Bu? Berkas apa? Berkas Oh, ijazah dan lain-lain. prasyarat, nggih. Saya kasih kesempatan akhir Oktober ya. Ya, semoga yang bermasalah masalah dengan nama, tanggal lahir, atau apapun bisa selesai dalam 1 bulan. Kalaupun nanti belum selesai, nanti bisa lapor ke admin atau info ke dosen wali gitu ya. Nggak apa, sambil berjalan. Tapi jangan sampai menuju ke semester 2 nggak beres-beres loh ya. Harus diselesaikan. Oke. Ya Bu, baik. Terima kasih Bu. Untuk tahu siapa yang belum lengkap, nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu waktu apply merasa sudah mengirimkan, kalau merasa sudah lengkap ya sudah, kalau tidak ada teguran dari admin berarti sudah lengkap gitu. Ya. Ya, oke. Ya, ada yang lain? Nanti untuk Pak dosen wali Pak Yunus, silahkan mungkin ada yang volunteer berinisiatif membuat grup sendiri ya, yang memasukkan Pak Yunus di dalamnya. Kemudian yang Bu Iren juga seperti itu, dan yang Bu Tere tadi akan dibantu oleh Pak Fernandes. Oke. Baik, masih ada pertanyaan mengenai dosen wali? Ya kayak wali kelas lah ya dosen wali ini. Oke. Ibu, J. saya izin dulu ya Ibu, mau ada ibadah. Oh iya, monggo saya pikir mau tanya. Baik, kita Ya. sudah mau berakhir kok, Pak. Oh, Tunggu, saya capture dulu ya. Sorry, saya screenshot bareng-bareng dulu. Oh, Pak Naren, monggo Pak Naren. Ya, ada apa? Bu tanya Bu terakhir. Untuk J. dosen wali itu berarti nggak ada perubahan sampai lulus ya Bu ya? J, kalau dosen terus wali itu kan orang tua Bapak Ibu sampai 1,5 tahun ya. Saya bilang 1,5 tahun. Oke. Kalau sampai 2 tahun ganti dosen wali ya enggak. Tapi saran saya 1,5 tahun saja. Kalau untuk Dosen dosen, pembimbing, nah mungkin Heeh. berbeda. Antara dosen wali sama pembimbing beda. Oh Ya. gitu. Baik, terima Oke, kasih. oke, sampun. Oke, baik Bapak Ibu, saya take picture together dulu ya. Oke, 1, 2. Oke, nih kalau gayanya Mas Yopi, tahan senyumnya yang paling manis. 1, 2. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk sore hari ini. Jaga kesehatan, minggu depan kita sudah mulai kuliah. Selamat sore, Tuhan sore memberkati. Ibu. Terima Sore kasih Bu Bu. Eni. Saya Sore makasih Bu banyak. Eni. Sore Terima kasih Bu Bu. Tere. Bu Tere. Terima Ibu kasih. Tere. Bye.